nama saya Agnes Cecilia Kur. Saya dari kelas 11C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mata. Seperti yang kita ketahui bahwa mata ini merupakan salah satu organ kompleks yang memungkinkan kita untuk dapat melihat dunia di sekitar kita. Dari mata ini sendiri teman-teman memiliki bagian-bagian utama. Yang pertamanya itu ada kornea. Kornea yaitu lapisan terluar dari mata yang warnanya itu transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Lalu selanjutnya ada iris. Nah, iris ini merupakan bagian berwarna mata, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengubah ukuran dari pupil. Selanjutnya ada pupil. Nah, pupil ini merupakan lubang di tengah iris, tempat cahayanya untuk masuk ke mata. Lalu selanjutnya ada lensa. Lensa merupakan struktur bening di belakang iris. Nah, berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam retina. Lalu selanjutnya ada retina. Nah, retina ini merupakan lapisan jaringan di belakang mata yang mengandung sel-sel yang peka terhadap cahaya atau fotoreseptor. Lalu selanjutnya ada syaraf optik. Syaraf optik merupakan syaraf yang menghubungkan mata ke otak dengan mengirimkan informasi visual. Lalu selanjutnya ada proses dari melihat. Nah, cara-cara dari kita untuk melihat itu yang pertama, cahaya masuk. Cahaya dari objek yang dilihat masuk ke mata melalui kornea dan pupil. Lalu selanjutnya ada pemfokusan cahaya, di mana lensa mata memfokuskan cahaya ke retina. Setelah itu ada deteksi cahaya. Fotoreseptor di retina dilakukan oleh sel batang dan sel kerucut. Di deteksi cahaya ini, sel-sel ini mendeteksi cahaya yang mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu yang selanjutnya itu ada sel batang. Sel batang ini peka terhadap cahaya yang redup sehingga memungkinkan kita untuk melihat dalam kondisi yang gelap. Lalu yang kedua ada sel kerucut. Sel kerucut ini peka terhadap warna dan cahaya yang terang sehingga memungkinkan kita untuk melihat warna lebih detail. Lalu selanjutnya ada pengiriman sinyal. Nah, syaraf optik akan mengirimkan sinyal listrik dari retina ke otak. Pemrosesan di otak. Otak akan memproses sinyal-sinyal yang diberikan oleh mata ini menjadi gambar yang kita lihat. Lalu selanjutnya ada koordinasi mata. Nah, mata kita bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan penglihatan yang jelas dan akurat. Ada beberapa aspek koordinasi mata. Yang pertama itu ada gerakan mata. Otot-otot mata mengontrol gerakan mata, sehingga memungkinkan kita untuk mengarahkan pandangan ke objek yang berbeda, seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada akomodasi. Nah, akomodasi ini di mana lensa dari mata dapat mengubah bentuk dan ukurannya untuk memfokuskan cahaya dari objek yang jarak itu berbeda, contohnya seperti ini dan seperti ini. Nah, pokoknya gitulah. Terus selanjutnya ada konvergensi. Nah, konvergensi ini yaitu kedua mata bergerak ke arah yang sama untuk memfokuskan pada objek yang dekat. Teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi utama dalam pentingnya menjaga kesehatan mata. Nah, kesehatan mata ini teman-teman seperti yang kita ketahui sangat penting untuk penglihatan yang baik. Ada beberapa tips dari saya untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, kita harus memeriksa mata secara teratur. Yang kedua, lindungi mata dari sinar UV. Yang ketiga, istirahatkan mata secara teratur, terutama saat menggunakan barang-barang elektronik seperti ponsel atau laptop atau TV. Kenalkan, nama saya Maria Angelica Jabur dari kelas 11C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi, khususnya sistem penginderaan pada manusia. Sistem penginderaan yang ingin saya jelaskan adalah indera pembau atau hidung. Hidung atau nasal sebagai indera pembau atau sebagai indera penciuman yang memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas.
Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori itu sendiri. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Mekanisme menghidu, yakni gas masuk ke hidung, selanjutnya larut pada selaput mukosa untuk merangsang silia sel reseptor, kemudian rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah jenis bau supaya dapat diketahui. Kemoreseptor olfaktori mengadaptasi bau dengan cepat, tetapi terkadang tidak dapat menyadari bau yang menyengat hingga 1 menit. Penyakit influenza menghasilkan lendir ataupun sputum sehingga menghalangi bau untuk mencapai ujung saraf pembau. Nah, selanjutnya gangguan pada indera pembau. Yang pertama, hiposmia dan anosmia. Hiposmia adalah gangguan yang terjadi saat indera penciuman kurang mampu mencium bau. Sedangkan anosmia adalah gejala yang terjadi ketika indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau, yang dapat disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung, misalnya akibat polip, pilek, atau tumor. Hiposmia dan anosmia berpotensi mengakibatkan gangguan pada indera pengecap lidah sehingga seseorang menjadi kurang berselera makan. Yang kedua, hiperosmia adalah ketika indera pembau lebih peka terhadap bau-bauan. Contohnya, kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Hiperosmia dapat terjadi akibat sakit kepala, migrain, penyakit Addison, dan pengaruh obat-obatan. Yang ketiga, sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Gejala penyakit ini adalah sering batuk dan pilek. Lidah adalah salah satu organ manusia yang isinya sekumpulan otot tetapi bisa bergerak dengan leluasa. Lidah terletak di dalam mulut dan sebagian berada di tenggorokan bagian atas. Lidah adalah organ yang dilapisi selaput lendir yang terlihat kasar, namun tekstur dari permukaan lidah yang kasar ini terdiri dari banyak benjolan kecil yang disebut dengan papila. Lidah adalah indera pengecap manusia, dapat mengecap rasa. Pengecapan pada lidah dimulai ketika bahan kimia dalam makanan atau minuman kita bertemu dengan papila, yaitu tonjolan kecil di lidah yang mengandung banyak reseptor rasa. Reseptor ini akan mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian menginterpretasikan sinyal tersebut sebagai rasa tertentu. Selain lidah, indera pengecap juga melibatkan bagian dalam tubuh seperti langit-langit di mulut, tenggorokan, dan bahkan bagian belakang rongga hidung yang berperan dalam memproses rasa secara keseluruhan. Yang berikut adalah struktur dari anatomi lidah. Lidah terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ujung lidah, atau bahasa latinnya apex linguae, bagian depan lidah yang paling fleksibel dan membantu dalam pengecapan serta pergerakan makanan. Yang kedua ada badan lidah, corpus linguae, bagian tengah lidah yang mengandung banyak otot dan papila pengecap. Yang berikut ada dasar lidah, ridex linguae, bagian belakang lidah yang melekat pada lantai mulut dan terhubung dengan faring. Yang berikut ada permukaan dorsal atau atas, mengandung berbagai jenis papila yang berfungsi dalam pengecapan dan memperluas permukaan lidah. Ada berikut permukaan ventral atau bawah, bagian bawah lidah yang lebih halus dan mengandung pembuluh darah yang lebih halus, serta venomal atau lipatan yang menghubungkan
lidah dengan dasar mulut. Yang berikut ada struktur mikroskopis lidah. Lidah memiliki beberapa lapisan jaringan, yaitu epitelium, lapisan luar lidah yang sebagian besar tersusun atas epitel squamosa berkeratin. Jaringan ikat menopang dan menghubungkan berbagai bagian lidah. Otot intrinsik dan ekstrinsik memungkinkan pergerakan lidah dalam berbagai arah. Kelenjar ludah kecil menghasilkan air liur untuk membantu dalam pencernaan dan pengecapan pada lidah. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman Rini. Yang pertama itu papilla filiformis. Papilla filiformis berbentuk kerucut, kecil, menutup bagian dari sumber lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap. Yang kedua itu papilla fungiformis. Berbentuk bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papilla. Yang ketiga, papilla circumfalta, berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V, banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Yang keempat, papilla foliata, berbentuk seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Kuncup pengecap terdiri atas sel-sel penunjang dan sensor atau sel pengecap yang berambut. Substansi yang rasakan harus berbentuk cairan atau larutan dalam air ludah. Kepekaan rasa pada lidah sebagai berikut. Yang pertama, pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah. Yang kedua, pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Yang ketiga, pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Yang keempat, pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Indera pendengaran, yakni telinga, memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan dan juga posisi tubuh. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berguna untuk mendengar. Telinga memiliki peran penting pada kedengaran akan bunyi atau suara. Hal tersebut bisa terjadi sebab telinga memiliki reseptor khusus yang berguna untuk mengenali getaran suara yang datang lewat gendang telinga. Untuk itulah, manusia bisa mengenali suara dalam not balok dengan baik dan tepat. Telinga adalah organ tubuh yang berguna sebagai indera pendengaran serta organ yang bisa menjaga keseimbangan. Telinga bisa mendengar suara karena memiliki batas frekuensi suara yang bisa didengar yakni 20 Hz sampai 20.000 Hz. Namun meski batas suara yang biasa didengar manusia antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, akan tetapi kerusakan indera pendengaran bisa rusak sesudah mendengarkan suara lebih dari 20.000 Hz. Struktur bagian indera pendengaran. Jika dilihat secara luas, indera pendengaran dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni telinga luar, telinga tengah, serta telinga bagian dalam, yang masing-masingnya memiliki fungsi spesifik pada tugasnya sendiri-sendiri. Yang pertama, telinga luar. Untuk bagian telinga luar terdiri dari daun telinga atau auricula, saluran telinga luar atau analisis auditoris eksternal, dan juga genang telinga atau membran timpani yang menjadi pembatas dengan telinga dalam. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga berisi udara serta berfungsi untuk menjaga tekanan udara supaya bisa selalu seimbang. Dinding bagian ini akan dilapisi dengan sel epitel. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan suara yang diterima telinga luar ke telinga bagian dalam. Yang terakhir, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 2 bagian, yakni tulang dan juga membran. Telinga dalam ini dinamakan dengan labirin, sebab bentuknya yang memang terlihat seperti labirin. Labirin tulang atau labirin osea merupakan rongga yang terbentuk di tonjolan tulang pelipis, berisi cairan perilimfe. Labirin membran ini terletak di bagian yang sama seperti labirin tulang. Akan tetapi, tempatnya lebih dalam serta dilapisi dengan sel epitel dan berisi cairan endolimfe. Selanjutnya, fungsi indera pendengaran. Selain berguna untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal yang bisa dimengerti serta diterjemahkan otak, telinga juga bisa membantu untuk mempertahankan posisi dari kepala.
Cairan yang ada di dalam bagian telinga bisa membantu keseimbangan tubuh sehingga manusia bisa mempertahankan postur serta koordinasi yang benar. Berikut saya akan jelaskan fungsi indera secara lengkap. Pertama, untuk mengatur keseimbangan. Ada struktur khusus di organ telinga yang berguna untuk mengatur serta menjaga keseimbangan tubuh. Indera pendengaran akan langsung berhubungan dengan saraf otak ke-8 yang berguna untuk menjaga keseimbangan serta untuk mendengar. Yang kedua, untuk mendengar. Fungsi dari indera pendengaran yang paling umum diketahui oleh orang banyak yaitu untuk mendengar. Ketika ada gelombang suara yang masuk lewat telinga luar, lalu diterima otak lewat proses terjadinya pendengaran. Indera pendengar. Indera pendengar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk berkomunikasi, pendengaran juga berperan dalam mendeteksi bahaya, misalnya suara kendaraan atau sirene, menikmati musik dan suara alam, dan yang terakhir membantu keseimbangan tubuh. Karena telinga dalam juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Saya akan menjelaskan gangguan yang terjadi pada indera pendengar. Ada beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi fungsi pendengaran. Yang pertama ada tuli atau hearing loss. Gangguan tuli merupakan kehilangan kemampuan mendengar yang bisa disebabkan oleh faktor usia, infeksi, trauma, dan kelainan genetik. Yang kedua ada tinnitus. Tinnitus merupakan sensasi mendengar berdering atau berdengung di telinga tanpa adanya sumber suara eksternal. Yang ketiga ada ototitis media. Ototitis media adalah peradangan pada telinga tengah yang dapat mengganggu proses pendengaran. Indra Praba. Indra Praba adalah salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Indera ini bekerja melalui kulit yang merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Bagian-bagian indera Praba. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ utama yang berfungsi sebagai pelindung tubuh sekaligus alat Praba. Yang kedua, reseptor sensorik. Reseptor sensorik merupakan sel-sel khusus yang menangkap rangsangan dari luar seperti reseptor sentuhan yang berfungsi untuk merasakan sentuhan ringan. Yang kedua, reseptor tekanan yang berfungsi untuk merasakan tekanan dan getaran. Yang ketiga, reseptor suhu yang berfungsi mendeteksi panas dan dingin. Yang keempat, reseptor nyeri yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan yang menyebabkan rasa sakit. Perkenalkan, nama saya Marcelina Neranostra. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit. Yang pertama, ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Yang kedua, perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi, kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah untuk menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh dan menjaga tubuh tetap berada di suhu normal. Yang keempat, metabolisme, yaitu menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang terakhir, komunikasi, yaitu penerima stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Mekanisme penglihatan adalah proses kompleks yang terjadi di mata dan di otak, memungkinkan kita untuk menangkap dan menginterpretasikan cahaya menjadi gambar yang kita lihat. Cara kerja dari sistem penglihatan yang pertama, cahaya masuk ke mata. Cahaya yang memantul dari objek dan masuk ke mata melalui kornea, yaitu bagian bening, lapisan bening di bagian depan mata. Cahaya kemudian melewati pupil, yaitu lubang yang ukurannya diatur oleh iris. Nah, teman-teman, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya pada retina, yaitu lapisan jaringan pekat cahaya di bagian belakang mata. Yang kedua, retina menangkap cahaya. Retina mengandung sel khusus yang disebut fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang sensitif terhadap cahaya redup dan bertanggung jawab untuk penglihatan malam. Sedangkan sel kerucut, dia tuh sensitif terhadap warna dan cahaya terang dan dia bertanggung jawab untuk penglihatan siang hari dan penglihatan warna. Retina menangkap cahaya ketika cahaya mengenai fotoreseptor. Sinyal listrik kemudian dihasilkan. Yang ketiga, sinyal listrik dikirim ke otak. Sinyal listrik dari fotoreseptor dikirim ke otak melalui optik.
Yang keempat, ada otak menginterpretasikan gambar. Otak tidak hanya menerima informasi visual, tetapi juga menggabungkan informasi lain, seperti memori dan pengalaman, untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat. Proses ini, teman-teman, memungkinkan kita untuk mengenali objek, memahami kedalaman, dan memahami warna. Adaptasi terhadap gelap adalah proses penyesuaian mata ketika berpindah dari lingkungan yang terang ke lingkungan yang gelap. Proses ini melibatkan perubahan yang bernama fisiologis di dalam mata untuk meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya, sehingga penglihatan tetap dapat berfungsi dalam kondisi minim cahaya. Adaptasi terhadap gelap itu, teman-teman, merupakan proses yang bertahap, memakan waktu dari 30 menit bahkan lebih untuk mencapai sensitivitas maksimum. Tujuan dari adaptasi gelap yang pertama, meningkatkan sensitivitas mata terhadap cahaya redup. Yang kedua, memungkinkan penglihatan dalam kondisi minim cahaya. Proses adaptasi terhadap gelap yang pertama, perubahan pada pupil. Nah, teman-teman, saat kita berada di tempat yang terang, pupilnya kita itu mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk. Ketika kita berada di tempat yang gelap, pupilnya kita itu secara otomatis dia melebar. Nah, pelebaran ini diatur oleh otot-otot iris yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Tujuan dari pelebaran pupil ini, teman-teman, untuk memungkinkan lebih banyak cahaya yang masuk ke retina, sehingga meningkatkan sensitivitas mata terhadap cahaya redup. Proses ini relatif cepat dan dia itu selesai itu dalam hitungan detik hingga menit. Yang kedua, ada peran sel fotoreseptor di retina. Sel batang atau rod adalah sel fotoreseptor yang sangat sensitif terhadap cahaya dan bertanggung jawab atas penglihatan dalam kondisi cahaya redup atau disebut penglihatan skotopik. Sel batang mengandung pigmen visual yang disebut rhodopsin yang terurai saat terkena cahaya terang. Dalam kondisi gelap, rhodopsin akan degenerasi sehingga sel batang menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, ada regenerasi rhodopsin. Rhodopsin adalah protein pigmen yang sangat sensitif terhadap cahaya yang ditemukan di sel batang retina. Sel ini memainkan peran penting dalam penglihatan kondisi cahaya redup setelah terpapar cahaya terang. Rhodopsin dalam sel batang terurai sehingga mengurangi sensitivitas mata terhadap cahaya redup.